Nah, itu juga yang sepertinya nanti kita nggak boleh stuck gitu Kak, sebagai orang tua kita nggak boleh stuck gitu. Sama anak saya juga, dia akan semakin besar. Sekarang aja udah protes terus ya, kritis, sebenarnya critical thinkingnya udah kebangun gitu. Dia protes dia gitu, jadi dia protes. Dan kalau kita salah, jangan sungkan untuk minta maaf gitu. Setuju. Ya, Abi salah. Nah itu paling susah, untuk orang laki-laki itu susah minta maaf. Betul kan? Tapi bisa, insya Allah. Maksudnya bapak-bapak nggak pernah belajar parenting mungkin ya kan? Oh gitu ya. Siap. Gitu. Jadi jangan sungkan untuk minta maaf ya. Kalau kemudian kita salah, dan sampaikan juga mengenai bahwa kalau kemudian memang Abi salah gitu ya, Bunda salah, ya diingatkan gitu, bantu diingatkan gitu jadinya. Jangan sungkan untuk mengingatkan, tapi cara mengingatkannya dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik gitu. Karena kalau tidak diingatkan, nanti Abi dalam bahaya, Bunda dalam bahaya gitu. Kenapa dalam bahaya? Berarti Bunda akan senantiasa dalam kesalahan gitu kan? Gitu. Senantiasa dalam dosa. Jadi kalau kemudian kita mau nanti kumpul bareng di surga gitu ya, maka kita harus sama-sama tawasau bil haq, tawasau bis sabar, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung gitu, kata Allah di Quran surat Al-Asr gitu. Jadi ya, artinya komunikasi ya Kak Malik ya? Komunikasi sekecil apapun dikomunikasikan gitu ya? Betul Kak Ima. Masya Allah. Jadi komunikasi, kemudian udah, ini ada yang pertanyaan kedua ya, kita langsung ya pertanyaan kedua ya. Kayaknya seru banget nih. Ini mungkin siaran termalam ini kayaknya ya. Oke, ada lagi dari Budaya Arista ya, kita coba ya. Ini biar ada permasalahannya tuntas, karena memang masalah anak laki-laki dengan perempuan kalau kita nggak ngerti cara menanganinya juga akan jadi mungkin bisa bikin kepala pusing, bisa jadi ya. Oke ya, dari Budaya Arista, Bu Astik, saya juga punya PR dengan anak lanang. Yo, Masya Allah, PR catat. Karena keadaan keluarga dan ekonomi yang berubah secara tiba-tiba membuat dia agak kurang siap mentalnya. Kira-kira motivasi apa yang harus saya berikan agar dia bisa mengerti? Silakan Kak Malik. Ya, perlu disampaikan, diajak bicara ya Kak. Anaknya perlu diajak bicara pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan, bahwa kondisinya dulu seperti apa, sekarang seperti apa gitu ya. Realistis lah, jadi harus realistis gitu ya. Jadi nggak memberikan janji-janji. Ini kan biasanya orang tua senang memberikan janji ya, memberikan janji gitu. Jadinya mobil khusus janji-janji berupa materi gitu, hadiah ini, hadiah itu gitu. Sebenarnya itu kan nggak bagus ya buat perkembangan gitu. Nah, kalaupun kemudian memang memberikan hadiah, maka hadiah itu adalah bagian dari reward yang nggak perlu dijanjikan di awal gitu sebenarnya gitu. Jadi itu adalah bagian dari hasil yang dia sudah lakukan, hasil bagus gitu ya, dia berprestasi gitu kan, sudah dia berhak mendapatkan itu gitu. Jadi nah, karena ini kan memang kita lagi membentuk anak-anak yang untuk lurus niat ya, akidahnya kan harus lurus nih, harus semua dikerjakan karena Allah ya gitu ya, dikerjakan karena Allah gitu kan, ikhlas sunniyah gitu, niatnya juga lurus gitu. Nah kalau kemudian tadi ternyata kondisi ekonominya kan turun nih, gitu lagi jatuh gitu, kondisinya lagi jatuh, yaitu kemudian perlu disampaikan gitu, perlu disampaikan ke anaknya, dan konsekuensi logisnya mau tidak mau itu juga perlu dilakukan gitu, perlu dilakukan. Mungkin buat anak-anak yang memang terbiasa dimanja dalam tanda kutip, gitu, dimanja dalam tanda kutip, dia akan melakukan perlawanan dulu Kak Iman, gitu. Dia akan tantrum bahasa gitu, dia akan emosi, dia akan marah-marah gitu ya, dia akan memukul dan seterusnya gitu. Itu adalah reaksi sesaat ya, ada reaksi sesaat ya. Betul, itu jadinya. Ya sudah, ya itu tetap saya disampaikannya nggak apa-apa. Kalau kamu mau marah silakan marah dulu, gitu jadinya. Kalau kamu mau menangis silakan menangis dulu. Jadi di sini Bunda dengerin gitu. Tapi kan memang realnya seperti ini. Itu bagaimana kemudian kita harus bangkit dan harus berusaha sekarang gitu. Jadi kalau kemudian dulu saya jualan minyak wangi, jualan majalah ya, tuh Kak Nanang juga salah satu pembeli majalah saya. Iya, customer gitu ya, jadinya. Akhirnya memang menjual dengan paksa itu.
Pokoknya datangin aja lah ya. Ya. Ini unik nih malam ini, Kak Malik dan Ustaz Halimah. Ini di YouTube itu ada dari Papua ya. Oh, Masya Allah. Dari Papua, kemudian dari Palembang, kemudian dari Maluku ya. Sebentar, saya bacain ya. Bacain nanti dijawab secara umum aja ya, karena waktu ya. Betul. Baik, kita bacain dulu di YouTube nih. Ada Akhi Redo Oktora nih, dari Palembang ya. Masya Allah, ada pertanyaan. Nanti saya ini kan ya pertanyaannya, Ustadz. Mau nanya, bila orang tua kurang dalam hal mendidik anaknya, apakah bisa orang tua itu terbilang orang tua durhaka? Catat ya. Yang kedua, ini ada Mbak Desi Mamah Gali, hutang pengasuhan itu apa sih? Terus Mbak Wiwi Al-Fatih Aisyah, iya, pertanyaan yang sama dengan Ihi Teguh ya. Kita jadi punya hutang pengasuhan pada anak gitu ya. Nah, Ihi Teguh ini dari Papua ya, dari Papua Barat. Tanya nih Kak Malik, yang entah kenapa milih jadi kenapa milih jadi Ranger Biru. Luka pengasuhan itu utang ya. Gimana bila luka itu terus dibawa hingga pernikahan? Gimana cara beresinnya? Baik, ada Ahmad Subhan nih dari Palembang atau dari Indramayu nih. Kemudian juga ada Umi Taki, Masya Allah, ada Pak Redo, ada Mitaki Nur Mujalena, ada Budi Susanto Abu Fadian, ada Mama Desi, ada Mbak Astik, ada MDA TV. Masya Allah, ini ada Barina Oke, kemudian juga ada Solahuddin SAG, ini dari Sulawesi Selatan nih. Masya Allah. Selatan, banyak ya, dari Maluku juga ada. Nah tadi ya seputar pertama pola pengasuhan, gimana cara menyelesaikannya dan apakah terbilang orang tua durhaka atau enggak gitu. Silakan Malik dijawab secara umum saja. Kalau orang tua durhaka itu domainnya Ustadz Nanang sama Ustadz Halimah. Ya. Gitu Itu ya. Yang tadi tentang pola pengasuhan ya. Pengasuhan ya. Pengasuhan. Ya itu kalau tadi kan tadi yang kemudian kakak yang tadi ya, bunda yang tadi yang kemudian jet lag ini, saya pikir yang tadi saya sampaikan, dibicarakan dengan anaknya, ngobrolnya berdua gitu. Jadi memang harus berdua ngobrolnya, harus dari hati ke hati ya. Kemudian kalau kamu marah nggak apa-apa, itu nggak apa-apa sambil diusap gitu. Anak laki juga perlu diusap gitu. Jadinya perlu diusap punggungnya, bahunya ya, perlu diusap.